Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita Pearl Harbor. Sesuai dengan judulnya, film ini terinspirasi dari peristiwa penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor yang terjadi di tahun 1941 silam. Dalam film ini, dikisahkan bahwa penyerangan tersebut dilatar belakangi kemarahan Jepang akibat pasukan minyak dari Amerika Serikat yang terhenti begitu saja. Film yang disutradarai oleh Michael Bay ini juga dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Rev McCauley, Josh Hartnett sebagai Danny Walker, Kate Beckinsale sebagai Evelyn Johnson, Alec Baldwin sebagai Mayor Jimmy Dolittle, Tom Sizemore sebagai Sergeant All Cistern, Mako sebagai Laksamana Isoroku Yamamoto, dan deretan artis lainnya. Bermula pada penyerangan dari armada udara Kekaisaran Jepang terhadap pangkalan laut Pasifik Amerika di Pearl Harbor yang mengakibatkan kerugian teramat besar di kubu Amerika, baik dari korban jiwa maupun dari segi materi. Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt pada saat itu tak ambil diam dengan kejadian tersebut. Ia menyuruhkan untuk berperang dan membalas tindakan biadab yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang itu. Rev McCauley dan Danny Walker yang tergabung dalam misi pengeboman wilayah Jepang tersebut harus mati-matian bertahan dari gempuran pasukan Jepang yang mencoba untuk menembak jatuh pesawat yang mereka gunakan untuk misi pembalasan tersebut. So, apakah misi mereka untuk membalaskan tindakan Jepang tersebut berhasil? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja mari kita refresh alur cerita film Pearl Harbor 2001. Di sebuah ladang gandum, terdapat dua orang bocil yang sedang bermain sebagai pilot-pilotan. Bocil tersebut bernama Danny dan Rev. Tak lama dari itu, ayahnya Rev pulang dengan mengendarai sebuah pesawat. Melihat hal tersebut, Rev dan Danny mencoba bermain di pesawat ayahnya itu. Tetapi tiba-tiba, Rev tak sengaja menekan tombol start pesawat tersebut yang membuat mereka hampir menerbangkan pesawat itu. 18 tahun kemudian, tepatnya di Long Island bulan Januari 1941, Rev dan Danny yang telah tumbuh dewasa bergabung dalam skuadron Angkatan Udara Amerika dan mereka sedang melakukan pelatihan. Ketika sesi jam latihan telah usai, Rev yang ingin mencoba sedikit gaya akrobatik memaksa Danny untuk menemaninya melakukan hal tersebut. Mau tak mau, Danny meladeni permintaan Rev tersebut. Ketika instruktur mereka melihat hal itu, Danny dan Rev lantas dipanggil untuk menghadap ke kantor Mayor Jimmy Dolittle di ruangannya untuk mempertanggungjawabkan hal konyol yang telah mereka lakukan. Di dalam ruangan Mayor Jimmy, Rev dimarahi habis-habisan oleh sang mayor. Tetapi di sela-sela ocehannya tersebut, Rev mendapat kabar dari sang mayor bahwa ia telah mendapatkan rekomendasi untuk bergabung di dalam skuadron Eagle milik pasukannya Inggris untuk bergabung melawan pasukan Nazi yang sedang menginvasi banyak wilayah Eropa. Rev yang pada dasarnya ingin segera mengikuti pertempuran udara, langsung menerima tawaran yang datang kepadanya tersebut. Danny yang tak mau Rev mengambil permintaan yang berbahaya tersebut, lantas mencoba untuk meyakinkan Rev agar menolak tawaran itu. Namun, usaha Danny tersebut sia-sia. Keputusan Rev untuk menerima tawaran tersebut dan bergabung dalam skuadron Eagle Inggris telah bulat. Kita flashback ke 4 minggu yang lalu. Saat itu seluruh calon prajurit sedang melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi anggota tentara angkatan udara. Rev yang kurang memahami bentuk-bentuk huruf alfabet pada saat tes penglihatan mulai menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Dan dirasa ia bakalan gak diluluskan dalam tes itu, Rev lantas mulai menggombali perawat yang sedang bertugas mengujinya itu untuk bisa meluluskannya dalam tahapan tes kali ini. Rev beralasan kepada sang perawat bahwa ia tidak bermasalah dengan penglihatannya, tetapi ia emang sedikit kurang memahami bentuk-bentuk huruf alfabet karena ia sedikit keliru ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. JLMKPOETX. Please, but read it right to left and every other letter. It's just letters. I mix them up sometimes. That's all. I mean, I just get them backwards. It's not a problem with my eyes. I mean, I can see. Can't be a good pilot. That file says I'm the best pilot in this room. But I know why I'm here. To be a pilot. Please, don't take my wings. Dengan keyakinan dan rayuan yang membuat hati sang perawat terpesona, akhirnya sang perawat itu pun meluluskan Rev dalam tahapan tes penglihatan tersebut. Rev yang merasa telah berhutang budi kepada perawat tersebut, lantas menunggu sang perawat tersebut sampai pulang kerja dan mengajaknya untuk menikmati bir yang Rev bawa. Perawat tersebut bernama Evelyn Johnson, dan di waktu momen-momen itulah timbulnya benih-benih cinta di antara mereka.
it's your nose that hurts. You are so beautiful, it hurts. Hubungan Rev dan Evelyn pun terus berlanjut, dan kini mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih. Sebelum Rev akan pergi, memenuhi panggilannya di skuadron Eagle Inggris, Rev dan Evelyn menghabiskan waktu kebersamaan mereka di sebuah pelabuhan di bawah sinar rembulan yang menerang. Ketika mereka akan pergi ke hotel, Rev pun membicarakan hal tersebut kepada Evelyn. Sama halnya dengan Danny, Evelyn juga mencoba untuk menghentikan kepergian Rev tersebut. Tetapi dengan tekad dan keyakinan yang bulat, Rev tetap akan pergi. Karena hal itulah yang membuat ia sampai di titik pada saat ini. Titik yang sama halnya saat dia bertemu dengan Evelyn. Evelyn yang mengerti dengan keputusan yang diambil oleh Rev, hanya bisa berharap kalau Rev bisa pulang dengan selamat dan kembali ke pelukannya lagi. Flying with the Eagle Squadron, but I'm going to the war. Tomorrow. I mean, everything in my life has led me up to this point. Flying's the only thing I ever wanted to do. I love you. Keesokan harinya, di sebuah stasiun, sebelum keberangkatannya ke Inggris, Rev berpamitan dengan Danny dan mengatakan kepada Danny bahwa jika ia tidak selamat dalam misinya kali ini, maka Danny harus menyampaikan pesannya kalau ia sangat menyayangi Evelyn. Mendengar permintaan Rev yang konyol tersebut, Danny membalasnya kalau ia tidak mau menyampaikan pesan tersebut. Maka Rev sendirilah yang harus mengatakannya kepada Evelyn untuk menyemangatinya supaya ia selamat di peperangan yang akan ia hadapi. Dengan begitu, Rev pun pergi berangkat menuju ke Inggris. Akan tetapi, ketika Rev telah berada di dalam kereta, Evelyn pun mendatanginya. Dan tak beruntung, mereka tidak sempat bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan di sana. Beberapa waktu pun berlalu. Setibanya Rev di Inggris, ia pun disambut baik oleh komandan skuadron Eagle di sana. Tetapi tak lama dari itu, seorang prajurit mengatakan kepada komandan bahwa 2 pesawat telah ditembak jatuh oleh tentara Nazi dan hanya menyisakan 11 pesawat yang masih dapat dioperasikan. Mengabaikan kabar yang tak mengenakan tersebut, komandan lantas menunjukkan kepada Rev pesawat yang akan ia gunakan selama peperangan berlangsung. Scene berpindah di suatu kepulauan di Jepang. Laksamana Yamamoto beserta dengan para petinggi militer Jepang lainnya sedang mengadakan rapat untuk melakukan penyerangan terhadap pangkalan laut Pasifik Amerika yang berada di Kepulauan Hawaii. Alasan yang mendasari Jepang melakukan hal tersebut karena pasokan minyak yang menjadi bahan baku dalam kehidupan industri di negara mereka telah dihentikan oleh Amerika dengan semena-mena. Maka dari itulah, para petinggi militer Jepang yang tak terima dengan perlakuan Amerika tersebut berencana untuk mengancam Amerika dengan serangan yang akan ditujukan di Pearl Harbor, Hawaii. Tak lama dari penugasan Rev ke Inggris, Evelyn dan teman-temannya beserta dengan Danny dan rombongan secara kebetulan dipindah tugaskan ke pangkalan militer Amerika di wilayah Pasifik, tepatnya di Kepulauan Hawaii di Pearl Harbor. It's not easy making friends. It's cold. So cold it. Hari-hari yang dihabiskan oleh Evelyn yang menjalin hubungan LDR dengan Rev hanyalah bertukar surat untuk melepaskan rasa rindu di antara mereka. Tetapi hari-hari indah tersebut telah sirna ketika Danny menghampiri Evelyn di tempatnya dan mengabarkan kepada perempuan tersebut bahwa Rev saat ini diyakini telah tewas pada saat menjalankan misinya. Danny yang melihat Evelyn tak sanggup menerima kenyataan pahit tersebut lantas menghiburnya dengan kenangannya selama bersama dengan Rev pada saat masa-masa kecil mereka dulu. Di sisi lain, Laksamana Yamamoto sedang mengkoordinasikan latihan penyerangan bersama dengan Komandan Genta. Komandan Genta lalu memberitahukan kepada Laksamana Yamamoto bahwa pasukan yang tengah berlatih telah siap untuk menjalankan misi penyerangan tersebut. Sedangkan di sisi Amerika sendiri, mereka sedang kebingungan atas pergerakan armada laut besar Jepang yang hilang tiba-tiba di pangkalan militer mereka. Dengan tidak adanya kepastian yang jelas kemana arah tujuan armada laut besar Jepang itu berada, maka para petinggi militer yang bertugas itu pun tidak terlalu menggubris masalah tersebut dengan baik. This footage was shot 4 days ago on October 28. I don't understand how 2 whole carrier divisions can just disappear. Kembali lagi ke Pearl Harbor. Agar bisa move on dari Rev, akhirnya Evelyn memberanikan diri membuka hatinya untuk Danny yang memang dari awal telah menyukai dirinya. Evelyn lantas pergi ke tempat kerjanya Danny yang berada di sebuah hangar pesawat di pulau tersebut.
Teman-temannya Denny yang melihat hal tersebut lantas memberikan waktu kepada mereka berdua agar bisa lebih dekat lagi. Denny yang pada dasarnya kaku terhadap perempuan yang ia sukai lantas mengajak Evelyn untuk melihat pemandangan sunset dari atas langit. Saat momen-momen itulah hubungan Denny dan Evelyn semakin dekat. Saking dekatnya, pada saat mereka kembali ke hangar dan bersembunyi dari petugas yang memeriksa pesawat, Denny dan Evelyn lantas melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang yang lebih intens. Beberapa waktu pun berlalu, kini hubungan Denny dan Evelyn kian semakin mendekat. Evelyn yang tak enakan badan memeriksa kondisi tubuhnya tersebut, dan apa yang dikhawatirkan oleh Evelyn pun terjadi. Ternyata ia saat ini sedang mengandung anaknya Denny. Pada suatu malam, seusai pekerjaannya, Evelyn yang akan pulang ke mesnya tiba-tiba bertemu dengan Rafe. Sontak aja Evelyn shock dan kaget ketika melihat sosoknya Rafe yang ia duga telah tewas di pertempuran melawan pasukan udara Nazi Jerman. Rafe pun menjelaskan kepada Evelyn bahwa ia bisa selamat dari insiden tersebut berkat keinginannya untuk bertemu lagi dengan Evelyn. Evelyn bingung setelah ia mendengar perkataannya Rafe tersebut. Di satu sisi ia masih sangat mencintai Rafe, dan di sisi lain, saat ini ia sedang berhubungan dengan Denny, yang notabene adalah sahabatnya Rafe sendiri. Denny yang baru menerima surat bahwa Rafe selamat dari misinya tersebut, lantas bergegas pergi ke tempatnya Evelyn berada. Dan benar aja, saat ini Rafe sedang berada bersama dengan Evelyn. Mendapati bahwa situasi penolakan yang ia dapatkan dari Evelyn, Rafe mengerti bahwa Denny telah menikung gebetannya tersebut saat ia menjalankan misinya di Inggris, dan lantas meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Denny yang tak mau ada perselisihan di antara mereka berdua, lantas menghampiri Rafe yang sedang berpesta dengan rekan-rekannya di sebuah bar. Rafe yang melihat Denny menyusulnya, lalu memprovokasi Denny tentang bagaimana ia menjaga pacarnya ketika ia sedang pergi berperang, dan bagaimana juga tentang sifatnya Denny yang begitu buruk terhadap teman baiknya sendiri. Tak cukup dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya Rafe lantas mengajar Denny, sehingga memuat keonaran di bar tersebut. Sontak aja pemilik bar tersebut memanggil PM agar bisa menghentikan keonaran yang terjadi di bar itu. Ketika PM pun datang, maka seluruh orang yang berada di sana pun bubar, termasuk Rafe dan Denny yang tampak pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua. You're the only family I got. If you hadn't gone, none of this would have happened. Oh boy, now you're really breaking my heart. Ketika pagi menjelang, pasukan udara Kekaisaran Jepang tengah bersiap-siap untuk melakukan penyerbuan ke pangkalan laut Pasifik Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Sementara itu, ketika pasukan udara Jepang telah memasuki wilayah teritorial Pearl Harbor, para petugas pengawas yang berjaga memantau tidak menggubris keberadaan pasukan Jepang tersebut, dan malah mereka menganggapnya sebagai salah satu pesawat mereka yang tengah melakukan patroli rutin. Petugas pemantau tersebut barulah sadar setelah 30 menit berlalu ketika mereka mendapat kabar bahwa pesawat mereka yang tengah melakukan patroli tersebut telah tertembak jatuh oleh kapal selam milik armada laut Kekaisaran Jepang. Namun semua informasi yang mereka dapatkan tersebut sia-sia. Lebih dari 100 pesawat tempur dan pengebom telah terlihat dan memasuki wilayah perairan Pearl Harbor. Dan tak lama dari itu, pembantaian pun terjadi. Rafe dan Denny yang mendengar suara ledakan tersebut langsung bangun dari tidurnya. Dan ketika mereka mendapati bahwa bis mereka telah diserang oleh pihak Jepang, mereka pun langsung bergegas pergi menuju ke pangkalan udara di sana untuk mengamankan beberapa pesawat guna membalas serangan Jepang tersebut. Namun, setibanya mereka di pangkalan udara, pasukan Jepang juga menargetkan pangkalan udara tersebut dan menghancurkan semua pesawat yang terparkir di sana. Mau tak mau, Rafe, Denny, dan kawan-kawan pergi menuju ke hangar perbaikan pesawat yang belum diserang untuk mengamankan beberapa pesawat guna membalas perbuatan Jepang tersebut.
sisi yang berbeda, Evelyn dan kawan-kawan juga langsung pergi menuju ke rumah sakit untuk memberikan bantuan tenaga medis kepada orang-orang yang terluka akibat penyerangan tersebut. Namun di perjalanan mereka menuju ke rumah sakit, mereka juga tak luput dari tembakan dan serangan pasukan Jepang yang melintas di atas mereka. Dan setibanya mereka di rumah sakit, mereka langsung bergegas mengambil obat-obatan dan peralatan medis untuk melakukan pertolongan. Tetapi belum selesai mereka menyiapkan itu semua, tiba-tiba sebuah pesawat Jepang mengebom area sekitar rumah sakit. Dan untungnya, sebelum bom tersebut menghantam mereka, seorang dokter memperingati mereka untuk segera berlindung dengan menggunakan kasur tempat tidur yang ada di ruangan perawatan tersebut. Setibanya Riff dan kawan-kawan di hangar perbaikan pesawat, mereka bertemu dengan Sersan Earl dan bertanya kepadanya di manakah pesawat yang masih dapat beroperasi. Sersan yang baru menyadari bahwa mereka telah diserang oleh pasukan Jepang langsung mengatakan bahwa terdapat 3 pesawat yang telah selesai diperbaiki dan pesawat tersebut terletak di seberang tempat mereka berada saat ini. Sersan Earl juga mengatakan kepada Riff dan kawan-kawan untuk segera mengambil persenjataan dan amunisi yang berada di gudang itu untuk memberikan perlawanan kepada pasukan Jepang yang akan datang. Ketika mereka semua sudah bersiap dengan persenjataannya, mereka langsung pergi menuju tempat pesawat tersebut terparkir. Dengan dihujani tembakan oleh pasukan Jepang, akhirnya mereka berhasil sampai di tempat pesawat tersebut berada. Ketika pesawat tersebut masing-masing dinaiki oleh Joe, Riff, dan Denny. Dengan keadaan yang semakin kacau, mereka bertiga sesegera mungkin menyalakan mesin pesawat tersebut. Namun, ketika Joe telah menyalakan mesin dan akan segera lepas landas, pesawat yang dinaikinya itu diikuti oleh 3 pesawat Jepang yang langsung menembakinya. Joe yang tidak bisa menghindari tembakan pesawat tersebut lantas tertembak dan pesawat yang dinaikinya pun hancur seketika. Melihat hal tersebut, Riff dan Denny yang akan lepas landas juga hanya bisa berharap agar mereka bisa segera mengudara. Dengan bantuan rekan-rekan mereka yang memberikan tembakan pengalihan agar Riff dan Denny bisa dengan aman lepas landas, akhirnya pesawat yang dinaiki oleh Riff dan Denny bisa mengudara juga. Namun di sela-sela kesenangan mereka itu, pesawat pasukan Jepang telah siap untuk menjatuhkan pesawat yang mereka naiki. Dengan sedikit manuver dan keahlian mereka yang dipelajari saat pelatihan, akhirnya mereka bisa menjatuhkan beberapa pesawat Jepang yang mengejar mereka. Daddy, let's play some chicken with these Jap suckers. Alright, I'm with you. Setelah mereka membereskan pasukan Jepang di sana, mereka akhirnya pergi menuju ke pelabuhan untuk memburu sisa-sisa pesawat Jepang yang ada di sana. Seusai peristiwa penyerangan tersebut, banyak orang-orang yang terluka dibawa ke rumah sakit. Sampai-sampai para perawat dan dokter yang ada dibuat kewalahan dengan banyaknya jumlah korban yang berdatangan. Namun ketika Evelyn dan Sandra pergi keluar rumah sakit untuk menyortir para korban yang berdatangan, mereka mendapati bahwa teman mereka yang bernama Betty telah tewas akibat penyerangan tersebut. Oh, are you sure, Em? Can you check her one more time? Are you sure? Di pelabuhan Pearl Harbor sendiri, terdapat lebih banyak lagi jumlah korban tewas maupun luka-luka. Sampai-sampai masih terdapat banyak para awak kapal di sana tengah terjebak di dalam kapal yang telah hancur tersebut. Para prajurit yang masih bisa bergerak sebisa mungkin menolong dan berupaya untuk mengeluarkan awak kapal yang masih terjebak di dalam kapal yang telah hancur tersebut. Sementara itu, di Washington DC, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt mengumumkan bahwa pada tanggal 7 Desember 1941, pangkalan laut Pasifik Amerika di Pearl Harbor, Hawaii telah diserang oleh pasukan udara Kekaisaran Jepang. Penyerangan tersebut adalah penyerangan yang terburuk dalam sepanjang sejarah Amerika, dan jumlah korban jiwa kurang lebih 3.000 orang. Presiden Amerika pada saat itu juga mengumumkan bahwa seluruh rakyat Amerika mengutuk penyerangan tersebut dan akan membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Jepang tersebut. I ask that the Congress declare a state of war.
Setelah penyerangan tersebut, Riff dan Danny lantas dikunjungi oleh seorang prajurit, yang mana prajurit itu mengatakan bahwa mereka telah dipindah tugaskan ke satuan unit yang dipimpin oleh Kolonel Jimmy Dolittle, yang mana misi yang akan mereka jalankan ini adalah misi yang sangat rahasia. Danny, don't do this. Don't go on this mission. Evelyn already lost a man she loved once. I just don't want to see that happen to her again. You've been trying to protect me since we were kids. 3 Maret 1942, semua prajurit yang telah dipilih dalam misi rahasia tersebut dikumpulkan di sebuah hangar pelatihan. Mereka lantas ditanya oleh Kolonel Jimmy, jika mereka bersedia mengikuti misi berbahaya tersebut, maka mereka bisa melangkahkan kakinya ke depan. Dengan keyakinan yang kuat, seluruh pasukan yang berkumpul di sana melangkahkan kaki mereka dengan penuh rasa percaya diri, tanpa sedikit pun keraguan atas misi yang akan mereka jalani ini. Dan pelatihan pun dimulai. Kolonel Jimmy yang dibantu oleh Letnan Jack Richard secara langsung memimpin latihan tersebut, dengan arahan dari sang kolonel dan letnan untuk mengurangi bobot pesawat tersebut agar bisa lepas landas dari jalur lintasan yang sangat pendek. Percobaan demi percobaan mereka lakukan demi kesuksesan misi tersebut, dan setelah sekian kalinya mereka latihan, akhirnya seluruh pasukan berhasil menerbangkan pesawat pengebom tersebut. Dan tibalah tanggal 2 April 1942, tepat di kapal induk USS Hornet. Setelah usai melewati pelatihan, akhirnya mereka akan segera menjalankan misi rahasia tersebut, yang mana tujuan mereka adalah untuk mengebom ibu kota dari Kekaisaran Jepang, Tokyo. Di sela-sela briefingnya, Kolonel Jimmy mengatakan kepada prajurit pilihannya bahwa misi mereka saat ini besar kemungkinan adalah misi bunuh diri, yang mana setelah mereka berhasil melakukan pengeboman tersebut, maka jika pesawat mereka kendari tidak mengalami kerusakan yang fatal dan masih bisa melakukan perjalanan, mereka harus berhasil mendarat atau segera pergi ke wilayah Cina. Dan jika pesawat mereka kendari mengalami kerusakan yang fatal dan tidak sanggup untuk pergi menuju ke Cina, maka mereka harus menghancurkan fasilitas Jepang yang mereka lihat, dan jangan sampai mereka tertangkap oleh pasukannya Jepang. So I would have my crew bail out. I wasn't built to be a prisoner. I'd find the sweetest military target I could and drive my plane right smack into 18 April 1942, sebelum mereka sampai di lokasi tujuan, rombongan mereka dikejutkan oleh sebuah kapal tempur Jepang yang tengah melakukan patroli di sana. Tak mau misi yang akan mereka jalankan itu diketahui oleh pihak Jepang, maka Kolonel Jimmy memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk segera bersiap-siap untuk lepas landas. Letnan Jack yang menghitung jarak mereka saat ini menginstruksikan kepada seluruh kru yang bertugas untuk menambahkan bahan bakar di setiap pesawat dan membuang setiap persenjataan berat serta amunisinya guna mengurangi bobot pesawat agar bisa berhasil mencapai tujuan dari misi yang akan mereka jalani saat ini. Dengan arahan dari Letnan Jack, akhirnya seluruh pasukan pengebom tersebut bisa dengan lancar lepas landas dari kapal induk USS Hornet tersebut. Beberapa waktu pun berlalu. Kini seluruh pasukan Kolonel Jimmy telah melihat kepulauan utama Jepang, tempat yang akan menjadi target pengeboman mereka. Setelah target mereka terlihat, tanpa basa-basi lagi, seluruh pasukan pengebom langsung memuntahkan bom-bom yang mereka bawa. Mendapati bahwa wilayah mereka telah mendarat diserang, pasukan pertahanan Jepang langsung bertindak dan memberikan perlawanan lewat senjata anti pesawat yang mereka miliki. Untuk menghindari tembakan dari pasukan Jepang tersebut, maka seluruh pasukan Kolonel Jimmy terbang lebih tinggi dan bersembunyi di balik awan-awan. Dengan ketersediaan bahan bakar yang mulai habis, pasukan Amerika yang tersisa hanya bisa berharap agar segera melihat daratan. Dan tak lama dari itu, sebuah tepian daratan pun terlihat. Namun ketika mereka akan mendarat darurat di sebuah sawah di sana, ternyata tempat tersebut masihlah wilayah teritorial Jepang. Riff yang tak punya pilihan mulai mendaratkan pesawatnya dengan kemampuan yang ia miliki. Ketika pesawat telah mendarat, semua prajurit yang selamat mulai keluar dari pesawat tersebut. Namun, belum sempat mereka merayakan keberhasilannya, tentara Jepang yang berjaga di perbatasan tersebut mulai berdatangan dan menembaki mereka. Denny melihat bahwa timnya Riff telah terkepung oleh tentara Jepang, langsung menembaki mereka dengan senapan yang ada di pesawatnya, sebelum pesawat yang ia kendarai menabrak permukaan tanah. Sontak aja Riff dan timnya langsung menghampiri timnya Denny berada.
Ketika mereka telah bergabung dengan timnya Denny, sisa pasukan Jepang yang masih tersisa langsung mengepung mereka. Mau tak mau pasukan Amerika yang berada di sana langsung menyerah, dan pasukan Jepang tersebut langsung memasukkan sebuah balok ke pundak Denny, sedangkan yang lainnya akan diikat dengan menggunakan tali. Rev yang tak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu, langsung mengambil pistolnya dan menembaki beberapa prajurit Jepang tersebut. Namun, beberapa prajurit Jepang merespon tindakannya Rev tersebut, langsung menodongkan senjatanya untuk menembaki Rev. Tetapi Denny menahan tembakan tersebut dengan menggunakan tubuhnya. Ghost yang melihat bahwa terdapat sebuah granat di prajurit Jepang yang telah tewas, langsung mengambilnya dan melemparkan granat tersebut ke arah prajurit Jepang yang tersisa. Rev yang menyadari bahwa Denny telah melindunginya, langsung menghampirinya untuk memberinya semangat agar bisa tetap bertahan hidup. Namun, luka yang dialami oleh Denny cukup parah, dan tak lama dari itu, Denny pun menghembuskan nafas terakhirnya. You can't die. You know why? Because you're gonna be a father. No, you are. Sisa prajurit Amerika yang bertahan hidup langsung pergi ke wilayah teritorial Cina untuk mendapatkan perlindungan di sana. Singkat cerita, Rev beserta prajurit yang berpartisipasi dalam misi rahasia tersebut dipulangkan kembali ke Amerika dan akan diberikan medali kehormatan. Dan film pun usai. Menurut saya, alur cerita yang disajikan dalam film ini tidak konsisten. Apakah akan menganggap percintaan segitiga antara Rev, Denny, dan Evelyn, atau mau mengangkat sejarah penyerangan di Pearl Harbor itu sendiri? Emang sih, film ini bukan film yang akurat dari segi penceritaan sejarahnya. Meski demikian, jika saya melihat film ini secara keseluruhan, saya nggak bisa bohong bahwa saya memang menikmati film ini. Menurut saya, babak terakhir dalam film ini yang membahas mengenai penyerangan balasan ke Jepang sebenarnya tidak perlu disertakan, karena akan memperpanjang durasi dan membuat ceritanya makin tidak konsisten. Apalagi poin penting adegan penyerangan tersebut sudah bisa disampaikan lewat serangan balik dari Rev dan Denny di Pearl Harbor. Namun pada akhirnya, efek visual yang dihadirkan dalam film ini mampu memanjakan mata saya. Film ini mungkin gak berhasil menyampaikan kerumitan narasi seperti sebuah buku, tapi film ini berhasil menyajikan sebuah poin penting, yaitu untuk menghibur, bukan untuk mendidik. Menurut saya, film ini salah satu film yang sangat menghibur. Terlebih lagi, alunan musik dan lagu yang dipilih dalam film ini sangat pas dan memang baik kualitasnya. Saya sarankan ketika kalian akan menonton film seperti ini, sebagai kalian mengesampingkan pemikiran-pemikiran kalian dengan kesesuaian sejarahnya, karena toh genrenya saja memang bukan untuk mereplikasi sejarah. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe and tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari Refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye.